Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Mudah-mudahan jamaah Jakatorik dimanapun berada selalu diberkahi kehidupannya, diberikan rezeki yang luas, dimudahkan urusannya. Jamaah Jakatorik 165 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 400 abad yang lalu Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Man salaka, barang siapa yang berjalan, yaltamisu fihi ilman, berjalannya orang tersebut, di situ dia mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan orang tersebut jalannya ke surga. Man salaka tariqan, itu man menunjukkan laki-laki maupun perempuan. Man itu bisa menunjukkan orang Indonesia, orang luar negeri, dan lain-lainnya. Kata-kata salaka itu fi'il madi, mudorenya yasluku, masdarnya sulukan. Jadi salaka yasluku sulukan. Salaka yasluku sulukan itu lebih mengarah kepada mencari berjalannya ilmu tentang rohani. Begitupun Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa orang yang menuntut atau mencari atau berjalan, jalan itu jalan rohani. Di situ dia menuntut ilmu, ya, yaltamisu, iltamasa yaltamisu, yatlub, mencari. Pihi, salaka tadi. Jadi orang yang berjalan dia menuntut ilmu, man salaka tariqon, torik, jalan. Yaltamisu fi ilman, mencari ilmu. Nah, Imam Ghazali kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, yang dimaksud ilmu tersebut adalah ilmu yang bisa membawa ke akhirat, ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang untuk bisa sampai kepada Allah. Nah, itu Abdul Somad Al-Palembangi di dalam kitab Syairus Salikin, merupakan syarah daripada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Yang dimaksud ilmu tersebut adalah ilmu yang bisa menyampaikan seseorang untuk bisa menuju akhirat atau Allah. Jadi bukan hanya ilmu zahir, ilmu batinnya. Kalau ilmu zahir dimanapun orang bisa menuntutnya. Tapi kalau seandainya ilmu yang bisa Allah katakan sahala wa tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan, sahala yusahilu tashil, akan dimudahkan adalah ilmunya tersebut tidak lain adalah ilmu tentang ruhani, perjalanan ruhani. Itu di dalam kitab Syairus Salikin.
Kitab Syahrus Salikin itu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bisa menuju husul kepada Allah. Barulah di situ sahala yusahilu tashil, Allah mudahkan jalannya ke surga. Banyak orang yang menuntut ilmu zahir belum tentu bisa sampai ke surga. Nah, orang-orang sufi mengatakan ada surga di dunia disebut Jannatul Ma'wa. Ada surga Ma'wa, ada surga Naim, ada surga Firdaus. Itu di kalangan ahli sufi itu adanya di dunia. Nah, kalau orang-orang yang masih mengandalkan atau mengharapkan segala sesuatu surga, itu namanya seseorang itu ibadahnya baru nyampe kepada kulitnya. Makanya surga yang dimaksud adalah surga ketenangan batiniah. Itu kata Abdul Somad Al-Palembangi dalam kitab Syahrus Salikin. Kitab Syahrus Salikin ini berbahasa Melayu, menjelaskan tentang Mukhtasar Ihya yang dikarang oleh oleh Imam Ghazali. Jadi manusia itu wajib mencari guru. Nah, guru itu yang memiliki ilmunya untuk usul kepada Allah. Ya namanya man salaka di salaka yasluku suluk. Dari kata-kata salaka yasluku sulukan, sulukan itu adalah masdar. Salaka ada fi'il madi, yasluku fi'il mudhari, sulukan adalah masdar. Berarti kata-kata suluk digunakanlah bahasa tersebut digunakan pakai ahlun, maka jadi mudhof ilaih ahli suluk. Ahli suluk jadi mudhof ilaih. Ahli suluk, siapa ahli suluk tersebut? Nah, ahli suluk itu orang yang mendidik muridnya untuk bisa jalan ruhani. Jadi kalau ahli suluk siapa? Mursyid atau guru ruhani. Jadi berjalan di situ bukan hanya jalan zahir. Karena banyak orang mansalaka Torikon yaltamisu fi ilman, dia mendapatkan ilmunya, dia jalan dapat ilmunya, ternyata ilmu zahir. Ilmu zahir itu nggak bisa tembus untuk usul ke Allah. Hanya ilmu yang disebut ilmu batin lah. Nah, ilmu batin ini adanya di ahli suluk. Ini penjelasan dari kitab Syahrus Salikin karangan Syekh Al-Palembangi. Jadi wajib seseorang itu mencari ahli suluk. Siapa ahli suluk itu? Itu orang yang bisa ruhaninya jalan. Dan mudah-mudahan kita ini dari hadis ini, hadis Rasulullah ini menjelaskan dari konteks orang-orang sufi, di antara dijelaskan dalam kitab Syahrus Salikin karangan Syekh Al-Palembangi bahwa yang berjalan di situ adalah menuntut ilmu batin. Ilmu batin itu bukan ilmu dukun, tapi ilmu batin itu ilmu yang bisa ruhaninya jalan. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan sampai umur kita sampai umur 40, 50, 60, tapi kita nggak ketemu ilmu yang dikatakan oleh Syekh Al-Palembangi dalam kitab Syahrus Salikin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu itu. Ilmu ini bukan untuk berdebat, ilmu ini bukan untuk menghujat, tapi ilmu ini jelas, yang hak adalah hak, yang batil ada batil. Tentu orang ini harus ketemu sekali lagi ahli suluk. Siapa ahli suluk itu? Itulah yang bisa mengubah orang dari zahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Jakatorek 165, dan mudah-mudahan bisa menenangkan jiwa kita, bisa menenangkan hati kita, bisa menghilangkan galau dengan mencari ilmu tersebut. Ilmu apa? Ilmu yang bisa husul kepada Allah. Mudah-mudahan semangat terus jamaah Jakatorek dimanapun berada, tidak patah semangat, tapi semangat dan semangat terus. Kesungguhan itulah, dari kesungguhan adanya riyadhah. Dari riyadhah lah kita akan mendapatkan rasa zauk, rasa zaukan azwak,
Nah, ilmu suluk ini adalah zauk, dirasa, bukan dibaca, bukan dikaji, tapi dirasakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.